Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur ikhwanana muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi Filastin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh dan jamaah Majelis Taklim Rotibos. Majelis Taklimnya namanya apa? Rotibos. Majelis Taklim Rotibos yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kedengaran Pak ya? Suaranya kedengaran? Kayak kurang ya? Oh ada ya? Di bentar. Canggih. Tes. Tes. Kedengaran Bapak? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita semuanya kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam majelis taklim Rotibos yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, sebagaimana kita berkumpul di Rotibos ini ya, nanti berkumpul lagi di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini tanggal 27 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 28 Desember 2024, hari Sabtu malam Minggu. 3 hari lagi insyaallah sudah 2025. Karena malam Minggu kita akan mengkaji hal-hal yang mungkin ringan, kelihatannya ringan, tapi sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang ringan itu terkadang besar di hadapan Allah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, kalimatani khafifatani taqilatani ala lisan habibatani 'inda rahman. Ya. Kalimatani khafifatani ala lisan taqilatani ala mizan habibatani 'inda rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat atau dua kata ya, yang ringan di lisan, tapi ternyata berat di mizan, di timbangan, yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada lagi yang lain, hal-hal yang ringan. Suatu hari Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya melewati sebuah kuburan. Lalu beliau mengatakan, melewati dua kuburan, beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang yang ada di kuburan ini sedang diadab, dan mereka tidaklah diadab kecuali dengan hal-hal yang kecil, bukan hal yang besar. Hal yang kecil di mata manusia.
tapi di mata atau di sisi Allah besar, adim. Ya. Apa itu? Amma ahaduhuma fala yastatir minal baul wa amal akhar fayamshi bin namimah. Fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, orang ini ketika kencing tidak bersih ceboknya. Dan yang kedua, mereka ini orang yang satu ini berjalan di muka bumi dengan mengadu domba, namimah. Nah, jadi hal-hal yang ringan di mata manusia terkadang ternyata besar di sisi Allah. Nah, maka malam hari ini kita akan mengkaji sebuah hal yang mungkin ringan Bapak Ibu, tapi kiranya perlu kita ulang-ulang biar semakin meresap dan buat refleksi kita. Apakah kita sudah benar ibadahnya atau enggak? Ya, malam hari ini adalah malamnya fikih, malamnya ilmu fikih. Kita akan mengkaji ilmu fikih, yaitu tentang toharoh dan seterusnya. Biasanya sampai jam berapa Pak? Sampai jam? 8:30 apa 9 apa? Oh ya 9:04. Ya pokoknya kita baca terus sampai waktunya habis gitu aja Pak ya. Nah, kita akan mulai dengan toharoh dan dimulai di sini di kitab yang saya baca Ar-Risalatul Jami'ah, ini di bab wudu ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Berkata musannif, penulis, semoga Allah merahmati beliau. Faslun fi furudil wudu. Pasal pembahasan rukun-rukun wudu. Furudul wudu isittah. Rukun wudu itu ada 6. Ada 6. Apa saja? Al-awwalu an-niyatu. Niat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Orang Indonesia semuanya hafal kan? Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Maka setiap amalan ibadah harus disertai dengan niat. Jadi niat itu ada dua fungsi. Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan adat. Kita mandi, biur, mandi sekujur tubuh. Ini kan bisa jadi kebiasaan, bisa jadi mandi besar, ya, atau bisa jadi mandi sunnah Jumat. Karena rukunnya cuma 2, an-niyah wa an ya'ummal ma'u jami'al badan. Ya. Rukunnya cuma niat sama pokoknya air di menyeluruh seluruh badannya. Rukunnya cuma itu mandi. Nah, jadi yang pertama, niat itu fungsinya membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan. Yang kedua, fungsi dari niat adalah membedakan tingkatan ibadah. Kalau kita sholat 2 rakaat, kalau tidak ada niat di dalam hati kita, kosong, maka kita nggak tahu ini sholat sunnah sebelum subuh, atau sholat subuh, atau sholat mutlak, macam-macam. Nah, jadi membedakan tingkatan ibadah itu niat. Makanya para ulama terdahulu, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan ada seorang ulama salafus saleh, ahlul hadis, seorang yang mengumpulkan hadis, perawi hadis. Dia diajak oleh temannya, wahai fulan, ayo segera kita mau pergi ke Syekh fulan untuk mengambil hadis. Lalu ulama ini berhenti sebentar. Setelah itu, oke, ayo kita berangkat. Nah, setelah itu ditanyain sama temennya,
Tadi ngapain? Kok diem sejenak? Tadi saya sedang menata niat. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ketika berwudu, ketika mau sholat, ya, jangan langsung ngejar jamaah ya, ngejar imam, layu lari, langsung Allahu Akbar. Jangan lupa kita di sholat apa ya? Nah, jadi harus dihadirkan niat dalam hati. Dan memang seperti itu amalan para ulama. Nah, jadi rukun wudu yang pertama yaitu niat. Yang kedua, ghuslul wajhi. Atani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, apa bedanya membasuh wajah dengan mengusap? Apa Pak? Kalau bahasa Indonesia kira-kira apa Pak? Bedanya membasuh sama mengusap apa? Kalau membasuh itu ada air menetes, ada air yang mengalir. Kalau mengusap tidak ada air yang mengalir. Sedangkan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, surat Al-Maidah ayat berapa Pak? Ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian ingin sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Faghsilu al-ghusl wal masah. Ghusl itu membasuh, masah itu mengusap. Beda. Yang mengusap itu kepala. Kalau membasuh itu wajah, tangan. Jadi harus dengan air mengalir. Dengan begitu, kalau misal ada orang yang pakai spray, kira-kira bisa enggak Pak? Spray? Bisa. Kalau banyak. Kalau cuma strut gitu tak ya, enggak netes. Harus mengalir. Ya, harus mengalir. Makanya beda. Al-ghusl wal masah yakhtalifan, berbeda. Makanya kalau wajah ya harus dibasuh, dialirkan dari sini terus dialirkan ke sini nggak apa-apa, dari ngalir ke sini dibawa ke sini nggak apa-apa. Terus batasan wajah itu seberapa? Batasan wajah sini pipi yang ada horizontal, ada vertikal. Yang lebih aman Pak ya. Ini ada dijelaskan di sini. Wahadduhu, dan batasan wajah itu kalau vertikal ya min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyaini wadaqaini tulan. Kalau vertikal dari atas, ini dari tempat tumbuhnya rambut ghaliban secara normal Pak. Kalau orang rambutnya ada di sini, misal mohon maaf, rontok Pak ya. Punya saya udah rontok nih. Nah, rontok di sini. Masa wajah harus dibasuh sampai sini, Pak? Harus atau gimana, Pak? Nah, jadi normalnya kalau segini ya segini. Orang botak ya, mohon maaf Pak. Kalau botak ya berarti normalnya ya seginilah. Kalau yang normal ya bisa sakit ditengeri ngoten nggih. Bisa diraba. Tapi kalau yang botak ya berarti di kira-kira sampai gelakan itu apa? Dagu. Dan dilebihi tidak apa-apa. Ya, dilebihi tidak apa-apa. Memang begitu. Mala yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Kaidahnya seperti itu. Sesuatu yang tidak wajib, tapi nanti sesuatu yang tidak wajib itu kalau tidak dilakukan kewajibannya maka nggak sempurna, maka itu menjadi wajib.
Jadi dilebihi nggak apa-apa. Dilebihi sini nggak apa-apa, dilebihi sini nggak apa-apa. Kalau horizontal, secara horizontal begini Pak. Wa ardon minal udhuni ilal udhuni. Dari telinga sampai telinga. Artinya ya, pertama Pak, saya kasih spoiler itu seperti warning, peringatan. Ilmu fikih itu memang banyak perbedaan. Jadi kalau yang saya sampaikan ternyata berbeda dengan yang lain ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kitab satu berbeda dengan yang lain tidak apa-apa. Ya sudah biasa. Nah, kalau yang lebih aman, kalau horizontal, wajah itu dari telinga, jadi sini sampai sini. Jadi putih-putihnya ini masuk Bapak Ibu. Putih-putihnya ini masuk. Semuanya diginikan. Bahkan ada para ulama yang mensunahkan dilebihkan. Jadi telinga dikit kena dikit enggak apa-apa. Gitu. Ini tulang ini Bu. Tulang ini. Ya batasan ini. Dilebihkan sedikit tidak apa-apa. Ya. Nah, itu batasan wajah. Ats-tsalitsu ghusrul yadaini ilal mirfaqaini. Rukun yang ketiga, rukun-rukun ini dasarnya atau dalilnya itu adalah Al-Maidah ayat ke-6. Bisa dilihat nanti. Ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan juga tanganmu ilal marafiq, sampai siku. Tangan ini sampai mana Bu? Sampai sini apa sampai jari? Ya. Bapak Ibu ya, sampai jari. Jadi jari sini sampai siku. Tapi kalau kita hanya sebatas siku, ini biasanya ada sebagian yang nggak kena. Dilebihkan sedikit tidak apa-apa. Masuk kaidah tadi, mala yatimul wajib illa bihi fawwal wajib. Sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib untuk menyempurnakan yang wajib. Nah, itu. Bahkan ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau itu melebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit. Ada riwayat dari Abu Hurairah, sahabat itu sampai dilebihkan sedikit. Dan juga ada sebuah hadis, memang ini tafsirannya berbeda-beda para ulama. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan bersinar. Ghurran muhajjalin min atharis sujud. Jadi bersinar semua. Ini. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi, barang siapa yang ingin memperpanjang cahayanya, falyaf'al, maka lakukan. Nah, memperpanjang ini ada ulama yang mengatakan memperpanjang itu ya dibasuh agak panjang dikit gitu. Ada lagi yang mengatakan enggak, maksudnya dibasuh agak lama. Beda-beda. Ya kita dua-duanya aja udah Bu. Satu ya agak lama dikit gitu kan, terus dilebihin sedikit. Ini sudah masuk. Dan memang wudu itu bukan kekhususan umat ini. Wudu itu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW adalah bersinarnya anggota-anggota wudu nanti ketika yaumil qiyamah. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW itu bisa membedakan mana umatnya dan mana umat Nabi yang lain dari bekas air wudu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti pada hari kiamat bersinar semua Pak ya. Amin. Jadi kumpul bareng nanti majelis roti bos ya. Majelis roti roti apa saja ya. Kumpul semua dalam kondisi
bersinar anggota wudu. Nah, yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat yaitu, nah ini baru, mengusap kepala. Mengusap kepala. Kalau rambutnya panjang, Bu, rambutnya panjang, atau bapak-bapak rambutnya panjang sini, kira-kira ngusapnya sampai pundak atau enggak? Ibu-ibu misal ngusapnya sampai ini, surut sampai rambut-rambut sini enggak? Ya enggak. Jadi kepala itu ya kepala aja. Kalau memang rambut ya rambut yang ada di kepala. Itu diusap. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Ya. Membasuh kaki sampai mata kaki. Ini juga dilewati sedikit. Jadi dilewati mata kaki kan ini kalau di pasir itu kadang kan susah, Pak. Ya kan? Susah dilewati. Dilewati. Wasadisu at-tartib ala hadhihi al-kaifiyah. Tertib. Jadi wudu itu harus tertib. Wudu itu harus tertib. Dalilnya apa? Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah sebagaimana Allah memulai. Jadi di dalam ayat itu kan dimulainya dari apa? Itu rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu. Nah, ada satu yang boleh tidak tertib. Boleh tidak tertib. Ketika apa? Ketika seorang itu nyemplung di kolam, diniati wudu, yang wudu, dum, semuanya, seluruh tubuhnya. Ya udah semua. Langsung mentas. Ini sudah bisa. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana kalau mandi besar, apa perlu wudu dulu? Apa perlu wudu lagi gitu ya? Pertanyaannya. Mandi besar apa perlu wudu lagi? Gimana, Pak? Kalau mandi besar apa perlu wudu lagi? Perlu. Kalau awalnya nggak wudu. Kalau awalnya nggak wudu. Ya, memang ini terjadi perbedaan pendapat, Pak. Ada yang mengatakan harus wudu lagi. Ada yang mengatakan kalau seandainya mandi besar, artinya mandi wajib, mengangkat hadas besar, artinya hadas kecil pun ikut-ikutan terangkat. Ada yang seperti itu. Artinya kalau dia mandi, misal mandi sunnah Jumat, mandi sunnah sholat id, maka dia harus wudu karena nggak ngangkat hadas. Ini kan mandi sunnah. Tapi kalau janabah, hadas besar, maka ini cukup mandi sekali. Ya, mandi itu hadas besar terangkat sekaligus hadas kecil sudah terangkat. Wallahu ta'ala alam, tapi yang lebih aman ya dua-duanya aja, ya. Yang mandi ya wudu, sudah beres. Aman. Ya, aman, Pak. Aman. Mandi, setelah mandi wudu, udah. Nah, ini tentang wudu. Selanjutnya yaitu ghuslul janabah. Ghuslul janabah, mandi besar. Wa in kana alaihi janabatun, apabila seseorang itu punya janabah, hadas besar. Nah, hadas besar itu disebabkan karena apa? Yang pertama min mujama'atin, dari pergaulan suami istri. Pergaulan artinya Bapak Ibu insyaallah sudah tahu ya. Pertemuan dua alat. Au khuruji maniyin,
binaumin au ghairihi, atau keluarnya air mani dengan tidur atau dengan selainnya. Termasuk di dalamnya haid, nifas, itu kan juga nantinya mewajibkan untuk mandi besar. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Maka diwajibkan dia untuk membasuh seluruh badannya dengan niat mengangkat janabah. Dengan niat mengangkat janabah. Dan disunahkan, ini sunnah yang sangat muakkad, dengan digosok-gosok. Dengan digosok-gosok. Jadi mandi itu dengan digosok-gosok. Yang seringkali orang terlewatkan, Bapak Ibu, mandi besar itu langsung dengan sabun. Langsung dengan sabun. Sedangkan mandi besar itu sebagaimana halnya wudu harus dengan air mutlak. Air mutlak itu air, ya air jernih gitu. Entah itu air laut bisa, air sungai, air sumur, air salju bisa. Yang penting tidak tercampur dengan misal sabun atau sesuatu yang najis. Kalau sabun kan suci, sesuatu yang najis. Apalagi dengan air kopi, nah, tidak boleh. Ya. Air kopi, air teh, air jeruk, sirup, sabun sama Pak, sama hukumnya. Nah, seringkali orang itu mandi besar langsung pakai sabun, disabuni, badannya sabuni, langsung dibiur-biur. Tadi airnya kecampur dengan sabun. Yang tepat harus dengan air jernih terlebih dahulu. Jadi air jernih itu dibasuh seluruh tubuh. Termasuk kata para ulama kulfatil aqlab. Misal orang belum sunat, baliknya kulit yang sunat itu wajib. Termasuk, mohon maaf, kalau ketika jongkok itu kan ada terlihat ya dubur kan ada bagian, mohon maaf Pak ya, ada bagian, mohon maaf, pantat yang tertutup kalau kita berdiri, kalau jongkok terbuka. Nah ini juga wajib Pak, dibasuh. Jadi seluruhnya, jangan sabun dulu. Kalau memang mau bersih-bersih pakai sabun ya udah, ini bukan mandi besar, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah itu saya basuh lagi dengan air jernih. Nah seringkali yang terlewat itu sabun dulu, sabun, atau pokoknya sekalian sama sabun, atau sampo sekalian. Tapi harus dengan air mutlak terlebih dahulu. Ya, air mutlak itu adalah air yang ya air, dipisahkan dari mana saja dia namanya air. Tidak ada embel-embelnya air kopi, ya, air teh, air sabun, air ya dan lain-lain. Apalagi dicampur najis. Nah, itu tadi tentang mandi janabah. Dan mandi janabah tadi sebab-sebabnya sudah ada Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Nah, ini nanti saya jelaskan dan ada berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ini. Yang pertama, wa yanqudul wudu al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi ala makan. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Kalau dubur itu belakang, kalau kubul depan. Baik itu air, mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, darah, cacing, pokoknya keluar batu, naudzubillahi min dzalik. Semua itu membatalkan wudu.
baik kalau dari pantat ya jelas angin, Pak. Sudah bisa terasa angin. Kalau dari depan saya kurang tahu apakah bisa. Tapi yang saya tahu yang belakang. Nah, maka ini membatalkan wudu. Insya Allah sudah tahu semua, Pak. Wa yang wudu'a zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Binaumin au ghairihi, dengan tidur atau dengan yang lainnya. Misal orang pingsan, atau orang gila, orang mabuk, diam-diam sama temannya dikasih jus apa Pak, yang jus memabukkan gitu. Wah, mabuk, maka ini batal, wudunya jelas batal. Nah, tentang tidur ini memang ada berbagai macam pendapat. Tapi kalau masyarakat kita biasanya, kalau pas Jumatan banyak kan Pak yang tidur ya. Banyak nggak yang tidur? Kasihan kalau batal. Ya, tidur itu Pak batasannya, tidur itu kalau masih kedengaran remang-remang suara, itu masih belum tidur, masih dihitung kata para ulama belum tidur. Jadi kalau misal jamaah roti pos ini nggak ada yang tidur kalau khutbah Jumat Pak ya, tapi jamaah lain lah. Nah itu tidur, tapi biasanya orang tidur, saya pengalaman juga, saya pernah lah Pak ya, zaman dulu lah ya, SMA gitu kan tidur ya, tapi tidurnya tuh kayaknya masih kedengeran lah apa suara-suara khotim, meskipun nggak paham, tiba-tiba Allahu Akbar, itu langsung bangun. Ada yang nggak bangun juga ada ya, ada yang nggak bangun. Asal dia dengar, ini maka belum dinamakan tidur. Masih dengar sedikit meskipun nggak jelas. Ini tandanya tidur apa? Kalau orang sudah bisa bermimpi. Harus ngimpi, wah itu pasti tidur. Pasti tidur kalau ngimpi. Saya tadi pas Jumatan tadi saya ngimpi. Saya makan roti bos. Batal ya. Nah, tapi para ulama itu memang masalah tidur ini pembahasannya panjang, Pak. Banyak sekali perbedaan. Ada yang mengatakan tidur secara mutlak batal. Ada yang mengatakan tidur asal duduknya seperti bapak-bapak di sini bersila. Itu kan kalau sila itu kan nggak keluar, nggak, agak susah lah ya. Keluar angin kan susah. Biasanya orang-orang itu kan kalau mau keluar angin harus miring sedikit Pak. Miring gini baru roll ya. Baru keluar ya kan Pak. Ini kalau ada orang yang miring-miring gini, nah ini patut dicurigai. Nah, kalau duduknya bersila, pokoknya nempel gitu, bersila atau nempel, pokoknya pantatnya nempel. Ini ada yang mengatakan tidur yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Mereka menjadikan tidur itu batal puasa karena tidur bisa membuat orang nggak tahu dia kentut atau tidak. Salah satu dalilnya itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW, al-ainan wika usah. Kedua mata ini adalah talinya dubur. Talinya dubur. Jadi orang itu kalau melek matanya itu tahu apa? Tahu dia kentut atau enggak. Wa idza ghammadu 'ainaihi atlaqassa. Kalau dia sudah nutup, maksudnya merem, tidur, dia udah nggak tahu dia kentut atau tidak. Nah makanya ya kalau masyarakat kita biasanya ngikut pendapat ini Pak. Kasihan juga kalau orang-orang itu batal Jumatannya. Banyak yang tidur ya. Dan memang Jumatan itu disarankan para khotib untuk memperpendek khutbah, tapi memperpanjang sholatnya.
Ini yang disarankan. Meskipun ada beberapa khatib itu ya ini kesempatan buat nyeramai umat, ngasih nasihat, ya maka kadang diperpanjang. Wallahu ta'ala. Nah, itu tadi masalah itu. Tapi orang yang tidur seperti bersila seperti itu Pak, yang tutup gini, pantatnya nempel dengan dia, ini akan batal kalau dia dikasih tahu. Ya. Jadi maksudnya gini, dia tidak batal asal tidak ada yang kasih tahu kalau dia tadi kentut. Kalau ada yang kasih tahu, Pak, sampean tadi kentut loh. Enggak, saya tidur gini kok. Saya nempel pantat saya sama tanah. Enggak, saya enggak. Enggak Pak, saya emang tadi. Nah, kalau sudah dikasih tahu itu berarti dia batal, harus wudu. Itu ulama yang itu. Ya ulama yang lain yang berpendapat tidur itu secara mutlak batal, ya batal udah, tidur dalam kondisi apapun batal. Memang banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini juga termasuk berbeda pendapat para ulama. Wa yang qudul wudu'a masuku bulin au duburi adamiyin minhu au min ghairihi bi batnil kaffi wa budunil asabi'. Dan yang membatalkan wudu selanjutnya yaitu menyentuh kubul, kemaluan depan, atau dubur. Dubur itu ya duburnya Pak ya, bukan pantat, dubur. Adamiyin, manusia, artinya kubul atau dubur manusia. Minhu au min ghairihi, baik punya sendiri maupun punya orang lain. Maka ini para ulama menyatakan batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Nah, jadi nanti saya sebutkan dalil-dalilnya. Nah, yang batal ini mengatakan batal kalau dengan ini Pak, dengan telapak tangan dan juga perut-perut dari jari. Ini batal. Telapak tangan dan perut-perut jari. Ini pendapat pertama, mengatakan seperti itu, batal. Jadi ibu-ibu, misalnya ibu-ibu udah wudu, nyebokin si kecil. Nah, kalau menurut pendapat ini batal. Dan pendapat ini paling aman nih, paling aman Pak, paling aman. Emang setelah wudu kok masih nyentuh kemaluan sendiri, itu kan juga nggak elok gitu Pak. Mau sholat nyentuh kemaluan sendiri juga nggak elok. Dalilnya adalah man massa farjan falyatawaddo. Di hadis yang lain, idza afdha ahadukum ila farjihi falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluan. Di dalam hadis yang lain, apabila kalian menyentuh kemaluan. Afdha itu para ulama menyatakan afdha itu dengan ini, dengan tangan, telapak tangan. Maka berwudu. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan tidak batal. Dalilnya adalah fa'innahu bid'atun minkum, bahwasanya farj atau kemaluan itu adalah bagian dari dirimu, maka tidak membatalkan. Ada yang dengan syahwat, batal dengan syahwat, artinya batal dengan syahwat. Kalau nggak syahwat maka tidak. Tapi memang pendapat yang paling aman, jelas pokoknya kalau menyentuh udah wudu aja, ya Pak. Nggak ada ruginya kan berwudu. Apalagi memang kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya menghadap Allah, masa habis menyentuh hal-hal yang kurang elok atau habis nyebokin anak, itu kan agak. Nah selanjutnya ini juga salah satu yang banyak ulama berbeda pendapat. Wayang wudu dan berbeda dan membatalkan wudu itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin, yaitu bertemunya dua kulit
lawan jenis. Nah, ini juga bermasalah. Ini maksudnya banyak perbedaan pendapat kalangan para ulama. Jadi kalau kita bertemu dengan yang bukan mahram, menurut pendapat ini batal. Ini merupakan pendapat dari madhab Syafi'i. Menurut madhab Hanafi tidak batal. Yang batal itu jima. Menurut madhab Hambali dan Maliki batal kalau ada syahwatnya. Kok bisa berbeda pendapat seperti itu, Pak? Karena perbedaan pendapat ini karena perbedaan dalam memahami ayat aula mastumun nisa. Di dalam surat Al-Maidah aula mastumun nisa. Jadi kalau kalian menyentuh perempuan, aula mastumun nisa. Nah, kalau kalian menyentuh perempuan maka ini batal. Nah, gitu kan. Kalau ayatnya selanjutnya falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, seperti itu. Kalau kalian nggak ada air maka tayamumlah. Artinya sebenarnya menyentuh perempuan itu batal. Nah, menyentuh itu memang banyak versi, banyak pemahaman. Ada yang memahami menyentuh ya menyentuh dan menyentuh pokoknya. Bersentuhan batal. Ada yang memahami yang batal adalah bersentuhan apabila dengan syahwat. Ada yang memahami lagi menyentuh ini adalah menyentuh dalam arti majas, laki-laki dan perempuan bergaul. Nah, memang kalian para ulama seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau biasanya saya di masjid saya itu menyarankan jamaah untuk yang ambil yang aman dah, kalau kena itu batal gitu. Tapi pendapat-pendapat yang lain itu bisa diambil ketika kita kesulitan. Jadi ada kaidah fikih itu mengatakan gini, idza dhaqal amru ittasa wa idza tasa'a dhaqa. Apabila kondisi itu luang, lapang, maka hukum itu menjadi sempit. Kalau kondisinya sempit, hukum itu menjadi lapang. Misal kita sehat, kan dalam kondisi lapang, kondisi sehat, maka sholat harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Tetap sholatnya seperti ini, wudu seperti ini. Tapi kalau sakit, nah sakit itu kan kondisinya sempit, maka hukumnya longgar. Oh, sholat bisa sambil duduk. Oh, wudu pakai tayamum. Nah, kayak gitu. Nah, kalau zaman saya biasanya kalau memang perkaranya luas, maka kalau bersentuhannya sudah wudu saja. Ya, tapi ini pendapat yang lain itu bisa diambil ketika kondisi susah. Misal tawaf. Tawaf itu kan wajib suci. Tawaf itu seperti sholat, wajib suci. Kalau ketika kita tawaf di sekeliling Ka'bah, kan bersentuhan dengan nggak tahu ini laki perempuan. Kalau mau wudu gimana? Seret batal, wudu lagi. Bersentuhan lagi batal, wudu lagi. Nah, seperti ini maka kita ambil pendapat yang ringan. Misal tidak pakai syah. Makanya ikhtilaful a'immah rahmah. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat. Umat itu bisa ngambil pendapat yang lain kalau dia kesulitan. Ya Allah, susah. Gak bisa tawaf dengan suci kalau seperti ini. Ambil pendapat yang lain. Jadi kita memang sudah ada hikmah dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Semakin kita belajar, semakin kita mengerti betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Allah itu mengizinkan hambanya untuk beribadah, untuk dekat-dekat dengannya dalam kondisi apapun.
dalam kondisi sampai sakit pun Allah masih mengizinkan, nggak apa-apa. Kamu boleh dekat-dekat denganku, kamu boleh memintaku, kamu boleh sholat kepadaku meskipun hanya dengan sebuah isyarat. Maka subhanallah, semakin kita belajar, mudah-mudahan kita semakin memahami betapa sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Dan semakin kita belajar, semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sudah habis, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Dipersilahkan. Istri atau misalkan wanita dan istri. Ya. Kalau menurut pendapat yang tadi Pak, berarti yang bukan mahram. Bukan mahram itu artinya seseorang yang bisa kita nikahi. Yang bisa kita nikahi. Istri bisa dinikahi atau enggak? Istri bisa kita nikahi enggak? Ya istri kita nikahi ya. Bisa. Berarti itu batal. Menurut pendapat itu batal. Sama istri pun batal. Bukan mahram artinya yang bisa kita nikah. Anak sama ibunya batal enggak Pak? Tidak. Menurut pendapat ini tidak. Anak sama ibunya enggak batal. Kita sama kakaknya ibu lain jenis, tapi kakaknya ibu kandung, bude, ya tidak batal karena mahram. Jadi yang bukan mahram, istri masuk. Kalau ikut pendapat yang tadi, ya aman itu aja Pak. Ya. Ada memang hadis ya. Jadi Aula Muslimus Nisa itu kemudian ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu bersentuhan dengan Aisyah radhiyallahu anha langsung sholat tanpa berwudu. Nah ulama yang berpendapat tadi mengatakan barangkali itu Nabi Muhammad bersentuhan tapi dengan ada kain. Jadi nggak nyentuh langsung, tapi ada penghalang. Jadi kalau kita bersentuhan ada penghalang, mah nggak batal. Termasuk apa salaman dengan yang bukan mahram, kalau ada ini apa kain penghalang maka tidak apa-apa. Penting dan Tuhan tidak mengundang syahwat. Ada lagi kalau ini sudah sambut ya. Sampai jam segini Pak ya? Ya. Oh ya. Ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bermanfaat Bapak Ibu, semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salah yang saya ucapkan, maka itu dari saya pribadi dan dari setan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini
Oh iya.